kemarin sudah dimasukkan ya. Jadi saya share lagi, saya share screen ya. Data tersebut silahkan dimasukkan di SPSS dan di Excel ya. Di Excel misalnya seperti ini. Ini di Excel ya. Ada hari kerja, kode hari, tinggal di copy paste ya. Hari ke bahan baku singkong, hasil produksi tapioka. Hasil produksi tapioka sampai limbah kulit singkong. Kemudian di sini ya, teman-teman bisa definisikan dulu namanya ya. Variabelnya berarti ada 7 termasuk hari kerjanya ya. Hari kerja, hari pengamatan. Hari kerja ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sehingga di sini di valusnya ini bisa misalnya A itu sama dengan Senin, kemudian B sama dengan Selasa, C sama dengan Rabu, D sama dengan Kamis, E sama dengan Jumat, F sama dengan Sabtu ya. Kemudian hari pengamatan ini adalah jenis datanya scale, hari pengamatan sampai dengan limbah ini jenis datanya adalah scale karena numerik ya. Jenis datanya adalah jenis data numerik. Nah, ini bahan baku singkong, hasil produksi, pemakaian batu bara, limbah onggok, limbah kulit singkong semuanya adalah scale. Ini tidak ada desimalnya ya sebenarnya. Tidak ada desimalnya tadi pengamatannya sehingga desimalnya bisa kita atur 0 saja. Karena tidak ada angka di belakang koma. Sehingga ini otomatis akan mengatur desimalnya atau angka di belakang komanya tidak ada. Nah, sehingga ini ada 7 variabel. Ini variabel hari kerja, variabel hari pengamatan, hari ke tadi ya. Kemudian variabel bahan baku singkong, hasil produksi, pemakaian batu bara, limbah onggok, dan limbah kulit singkong. Dan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 variabel ini adalah semuanya scale. Ada yang kemudian dimasukkan juga di Excel. Nanti kita akan analisis hasilnya lebih lanjut dengan menggunakan Excel seperti ini ya, dimasukkan di Excel. Nah, ini silahkan ini sudah ya dikerjakan atau ada yang ingin ditanyakan, ada yang kesulitan dengan ini. Ada yang kesulitan? Tidak ada? Bisa kita lanjutkan ya? Halo? Ya, Pak. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah memasukkan datanya seperti ini ya, semua datanya seperti ini, maka yang pertama kita lakukan ya adalah analisis frekuensi terlebih dahulu ya. Tadi ada untuk SPSS ya, analisis statistik deskriptif. SPSS itu ada 5 kategori, yaitu ada kategori frekuensis, kemudian ada kategori deskriptif, kemudian explore,
cross step dan rasio. Sehingga yang akan kita lakukan pertama adalah uji frekuensis terlebih dahulu, uji statistik deskriptif frekuensis. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengklik analyze ya. Setelah variabel dan datanya kita masukkan seperti ini, kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik ya. Kita pilih deskriptif statistik, kemudian frekuensis, kita pilih frekuensis. Kemudian variabelnya misalnya ini dari hari pengamatan, variabel scale-nya ya terutama. Kalau variabel string atau variabel kategorikal ya itu tidak bisa kita analisis dengan frekuensis ya. Kita analisisnya scale. Maka variabel scale ini kita masukkan ke variabel-variabel yang akan kita analisis dengan menggunakan analisis frekuensis, yaitu kita masukkan ke kanan, kolom kanan. Kemudian bagian statistik kita atur apa yang frekuensi statistik apa yang kita ingin analisis ya. Di sini ada central tendency. Kemudian di sini ada percentile values. Kemudian di sini ada dispersion dan di sini ada kemiringan karakteristik posterior distribution ya, distribusi. Sentral di sini ukuran pemusatan data yang perlu kita analisis. Tadi ada mean, median, modus ya misalnya yang biasa kita gunakan. Kemudian ada dispersion atau ukuran sebaran data yang perlu kita analisis misalnya adalah standard deviation, variance, dan standar error of mean ya tadi. Kemudian ada percentile values ya. Percentile values yang kita analisis misalnya ada quartiles. Quartiles ini adalah teorinya yaitu yang membagi data menjadi 4 bagian ya. Yang membagi data menjadi 4 bagian yaitu ada 1/4, setengah, 3/4, dan 1 atau 25%, 50%, 75%, dan 100% itu quartiles. Kemudian setelah itu karakteristik distributionnya, kurvanya ya, bisa kita pilih skewness dan bisa kita pilih kurtosis. Dua-duanya, baik itu kemencengan kurva maupun keruncingan dari kurva. Setelah itu kita klik continue. Teman-teman juga bisa mengatur persentil misalnya mau 10% ya. 2/20% di sini ya. Kalau teman-teman ingin menganalisis datanya itu per 10% yang membagi data menjadi 10 bagian ya. Yang sama ya. Atau 20%. Tadi materinya sudah saya share ya di chat ini ya. Sepertinya ini ada yang terlambat ya. Mas Ahmad ya. Ini coba saya share lagi ya kalau belum dapat. Di sini materinya. Saya share lagi. Kemudian ini kodenya juga saya share lagi. Nah, persentil ini bisa digunakan untuk membagi data menjadi 10 bagian, menjadi 5 bagian, ya sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Ini tidak perlu kita kuartil saja. Kemudian setelah itu kita klik continue ya. Setelah itu chart ya, misalnya di sini juga bisa menampilkan chart. Chart ini berupa diagram ya.
Jadi diagram hasil analisisnya ini bisa kita tampilkan di sini. Bisa berupa bar chart, diagram batang, pie chart, dan histogram ya. Misalnya kita pie chart. Pie chart ini adalah eh, diagram lingkaran. Ya. Pie itu kue yang melingkar itu ya, kue yang bulat. Nah, ini adalah diagram lingkaran pie chart. Kalau kita memilih pie chart, maka nanti selain hasil frekuensis akan ditampilkan eh, suatu diagram lingkaran. Kemudian format di sini ascending values ini artinya adalah diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar ya, datanya. Jadi dalam proses analisis diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, kalau descending ya sebaliknya. Dan biasanya kalau statistik kita urutkan datanya dari yang terkecil dari yang sampai terbesar untuk mencari median, mean, modus, style, oke. Okay. Nah itu kurang lebih ya. Yang lainnya oke sudah sama. Setelah itu baru kita klik OK ya. Oke. Nah ini akan bekerja menganalisis frekuensis ya. Kita tunggu. Ya, kita lihat apakah sudah selesai. Kita scroll ke bawah ya. Wah, ini masih proses beberapa. Nah, ini adalah hasil analisisnya ya. Ada tabel pertama. Tabel pertama ini adalah tampilan dari eh, hasil uji frekuensisnya, rangkuman. Rangkuman dari hasil uji frekuensisnya. Misalnya ini bisa kita copy ke Excel ya. Untuk analisis lebih lanjut kita copy ke Excel. Nah, kita tambahkan di sini misalnya ya. Di sini kita copy, kita paste. Kemudian di sini misalnya kita tulis hasil uji frekuensis. Silahkan dikerjakan hasil uji frekuensis misalnya. Setelah itu kita kembali lagi ke hasilnya, outputnya ya. Selain rangkuman, tabel rangkuman juga ada frekuensi tabel ya. Frekuensi tabel itu menunjukkan data ya, frekuensinya ya. Frekuensi ya. Misalnya kita lihat di data bahan baku singkong ya. Maka data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar tadi. Karena kita memilihnya adalah ascending values, data diurutkan dari terkecil ke terbesar. Satuannya adalah kilogram ya. Dari 1.250 kilogram sampai dengan 3.890 kilogram. Kemudian data 1.250 ini adalah frekuensinya 1 ya. Artinya adalah data tersebut selama 40 hari
itu hanya muncul 1 kali. Sehingga presentasenya dibanding total keseluruhannya itu adalah 2,5% ya, dibanding total keseluruhannya. Total 40. Kemudian ada suatu data ini yang dia muncul 2 kali. Yang dia muncul 2 kali yaitu ada 2.387 kg. Ternyata ada 2 hari ya di mana bahan baku singkong adalah bernilai tersebut. Ya, 2 hari sehingga frekuensinya kalau dalam presentase adalah 5% ya. Kemudian selain itu ada yang 3.267 ya. Data ini kilogram ini juga muncul 2 kali ya. Sehingga bobotnya juga adalah 5% dari total keseluruhan. Begitu juga dengan yang lainnya. Ini ada hasil produksi. Hasil produksi ini 257 dia muncul 2 kali. 260 kg hasil produksi, 262 kg juga muncul 2 kali. Ini hasil produksinya. Yang lainnya 1 kali. Pemakaian batu bara ini ada yang muncul 4 kali ya. 47 kg batu bara ini muncul 4 kali. 45 muncul 7 kali. Sehingga kalau kita lihat ini kaitannya nanti dengan modus ya, nilai modus. Nilai modus nanti kaitannya adalah dengan modus. Kita lihat modus pemakaian batu bara itu adalah modus itu adalah 45. 45 ya. 45 karena memang kalau kita lihat tadi eh, pada pemakaian batu bara ini angka 45 kg ini muncul 7 kali ya, yang terbesar di antara yang lain. Kemudian kalau kita lihat pada suatu bahan baku singkong ya, bahan baku singkong ini ada 2 data yang dia muncul sama-sama 2 kali, yaitu 2.387 kg dan ada 3.267 kg. Ada 2 data. Masing-masing muncul 2 kali. Sehingga modusnya, kalau kita lihat modusnya di rangkumannya, ini adalah 2387, kemudian ada pangkat A ya. 2387 pangkat A. A di sini berarti adalah multiple mode axis ya. Ada data modus yang ganda ya. Ada data modus yang ganda. Maka ini ada tulisannya the smallest value is shown. Bahwa nilai yang terkecil ini yang ditampilkan. Ini kalau ada pangkat A-nya seperti ini berarti ada multiple mode axis, the smallest value is shown. Jadi ada data yang lebih dari satu ya yang muncul modenya. Dan nilai terkecil adalah nilai yang ditampilkan. Ini seperti bahan baku singkong, ini modenya ada lebih dari satu. Hasil produksi, kemudian ada limbah ongkok, ini mempunyai modus yang lebih dari satu. Kemudian ini adalah pie chart ya, pie chartnya. Kalau kita lihat dari pie chart, ini bahan baku singkong, maka yang paling luas chartnya ini adalah yang modusnya ya, di mana modusnya tadi 2387 ya. 2387 ini modusnya dan ini ya modusnya. Ini apa ini? 2245. Ini modusnya ada 2 sehingga kalau kita lihat yang paling luas. Begitu juga di yang lainnya. Misalnya bahan baku
Nah, ini bahan baku. Nah, ini pemakaian batu bara. Ini modusnya adalah ini. Ini yang paling luas 38. Kemudian ini membagi data berdasarkan data yang sama ya, berdasarkan yang sama. Modusnya ini yang akan mempunyai data paling luas ya, pie-nya. Ini pie chart ya. Kemudian apabila kita analisis lebih lanjut, kita tadi pindah ke Excel ya. Maka di sini ada main ya. Main dari masing-masing variabel data. Ada main dari bahan baku singkong, kemudian main dari hasil produksi ya. Ada ukuran pemusatan data berupa main ya, kemudian median dan modus ya yang ditampilkan di sini. Main, median dan modus. Kemudian berikutnya ada ukuran sebaran data berupa standar deviasi ya. Masing-masing mempunyai standar deviasi yang berbeda. Kalau kita amati hari pengamatan tidak perlu kita analisis ya, hari kita hide misalnya. Kita amati dari yang berkaitan dengan proses pembuatan bahan dan hasil dari singkong ya. Kita lihat bahan baku singkong dia memiliki standar deviasi 712,823. Kemudian hasil produksi dia memiliki deviasi 47,491 dan seterusnya. Maka kalau kita mengulas lagi teorinya tentang standar deviasi ya, standar deviasi atau simpangan baku ya, ini secara teori merupakan akar kuadrat dari jumlah kuadrat selisih keseluruhan data terhadap rata. Artinya adalah seluruh data ini misalnya data bahan baku singkong, maka data pertama kemudian dikurangi ratanya, ditambah data kedua dikurangi ratanya ya. Kemudian masing-masing dikuadratkan, dijumlah, ya. Kemudian di akar ya, di akar kuadrat. Nah, itu adalah standar deviasi. Nah, ini adalah ukuran sebaran data yang paling banyak digunakan. Nah, ada suatu teori bahwa mayoritas nilai data itu cenderung berada dalam satu deviasi standar dari mean-nya. Mayoritas nilai data cenderung berada dalam satu deviasi standar dari mean-nya. Hanya sebagian kecil data yang terletak di luar 2 dan 3 deviasi standar. Bahkan di 3 deviasi standar ini hampir, kalau kita lihat dari kurvanya, ini ya, sebagian besar data, mayoritas nilai data itu berada pada standar deviasi dan mean-nya. Mean dikurangi standar deviasi dan mean ditambah standar deviasi. Yaitu kalau kurvanya terdistribusi normal ya, kurvanya normal Gaussian ya, bell curve ya, maka dia kurang lebih ada 68% data di antara itu. Kemudian lebih besar lagi di antara min 2 standard deviation dan min plus 2 standard deviation. Di luar min plus 2 standard deviation itu cukup sedikit, begitu juga min 3 standard deviation ya. Maka bisa kita analisis data kita di sini ya, bisa kita analisis data kita di sini dengan teori yang tadi. Yaitu misalnya mean plus standard deviation nih. Di sini.
Maka misalnya dari bahan baku singkong ya, ini minnya adalah ini ya. Kemudian ditambah standar deviation-nya itu adalah di sini ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Tinggal kita tarik. Kemudian ini min standard deviation. Kemudian ada min plus 2 kali standard deviation. Kemudian ada min 2 kali standard deviation. Nah, seperti ini ya. Yang pertama min plus standar deviation ya, dan min standar deviation misalnya untuk simpangan baku ini bisa kita copy ke sini ya. Misalnya kita copy ke sini ya. Ini simpangan bakunya ya. Nah, ini adalah min plus 1 standar deviation, min 2 standar deviation. Maka apabila kita sorting datanya, misalnya kita sorting datanya, sorting ya, filter, kemudian bahan baku singkong, kemudian kita filter ya, number of filter, kita pilih number of filter, kemudian between ya, between greater than min standard deviation-nya. Kemudian less than min plus standard deviation-nya. Maka kalau kita lihat ini akan ada bahan baku singkong. Ini ada 26 data ya, ada 26 data bahan baku singkong. Berarti data yang berada di antara range ini itu adalah 26 bagi 40. 65%-nya ya. 65% mendekati tadi ya. Kalau tadi adalah 68 distribusi normal itu 68% ya. Kalau ini 65%. Artinya memang mayoritas data berada di antara sebaran ini ya. Min plus standar deviasi dan min standar deviasi. Ya, gitu ya. 65%. 65% ini berada di antara itu. Kemudian standar deviasi itu bisa mengajak bahwa kita lihat data di luar tadi menurut ini data di luar min min 2 standar dan min plus 2 misalnya. Kita copy tadi min plus 2 dan min 2 di sini. Kemudian kita number of filter gunakan yang tadi boleh.
between ya, between 934,6037. Oh, kita select all dulu ya tadi, select all ya. Select all sehingga sudah ada 40 data yang akan kita olah. Kemudian kita masukkan number of filter between. Nah, maka kalau kita searching ya, ini ada 39 data. Ya, 39 berarti 39 bagi 40 data. Ya. 97,5% ya. 98%. Dan kalau kita lihat secara teori mendekati ya. Ini 95%, itu 98, 97,5%. Itu data yang berada di antara min plus 2. Sehingga sisanya sebagian kecil itu hanya 2, hanya 1 data ya, hanya 1 data di luar itu ya, di luar min plus 2 standar deviation. Kemudian tidak ada data itu min plus 3 standar deviasinya. Dan ini juga bisa sebaran data ini ya, itu bisa dilakukan untuk mengestimasi, mengira sebaran data kita ya, range data kita. Begitu juga bisa teman-teman aplikasikan ke yang lain, baik itu hasil produksi, pemakaian batu bara, dan limbah ongkok. Sehingga Excel ini itu bisa Excel ya, bisa SPSS ini bisa kita sandingkan dengan Excel ya untuk untuk memvalidasi ya atau bahkan untuk memeriksa kebenaran dari analisis SPSS-nya ya. Karena sebenarnya bisa kita olah ya dengan menggunakan Excel, hanya memang cukup rumit dan cukup memakan waktu yang lama. Namun kalau SPSS ini rumus-rumusnya itu sudah include ya, sudah include di dalam softwarenya, rumus-rumus statistiknya. Sehingga akan lebih mudah dan cepat kita menganalisis. Itu saja bedanya. Begitu untuk standar deviasi. Kemudian berikutnya eh, berikutnya adalah dari segi skewness ya, kalau skewness ya, skewness ini berarti adalah nilai dari standar deviasinya, kemudian dari skewness standar deviasi ya. Kemudian berikutnya ada koefisien variasi relatif ya. Kita juga bisa menganalisis dari hasil uji frekuensi, kemudian kita olah lagi menjadi suatu nilai masih berupa sebaran ya, eh, masih berupa variabel sebaran data ya, ukuran sebaran data, yaitu koefisien variasi relatif. Ukuran sebaran dengan standar deviasi merupakan ukuran yang mutlak, absolute dispersion, absolute dispersion. Namun, suatu variasi sebesar 1 meter dalam mengukur jarak 1000 meter sangat berbeda artinya
dengan variasi 1 meter untuk jarak 20 meter ya. Atau misalnya teman-teman mengukur suatu jembatan ya, panjang aslinya 100 meter, tapi teman-teman mengukurnya 99 meter ketika mengukur di lapangan. Dan itu artinya akan berbeda ketika teman-teman mengukur suatu panjang keramik, misalnya panjang keramiknya 40 cm dan teman-teman mengukurnya 39 cm atau 30,8 cm. 39,8 cm teman-teman ukur panjang keramiknya dengan penggaris. Padahal panjang aslinya sebenarnya 40 cm. Nah, ukuran kesalahannya ini berbeda ya. Ukuran kesalahan relatifnya ini akan berbeda. Ukuran kesalahan relatif dari jembatan ya. Jembatan misalnya ukurannya tadi 1 sama dengan 1 bagi 1 meter bagi aslinya 100 meter. Ukuran kesalahan relatif dari jembatan ini adalah 1%. Sedangkan apabila teman-teman mengukur suatu keramik misalnya 39,8 cm. Padahal panjang asli keramiknya 40 cm ya. Oh ini hampir sama ya. Misalnya ukuran kesalahannya teman-teman mengukurnya adalah 38 ya, 38 cm. Nah, teman-teman mengukurnya 39 9,8 tadi ya. Nah, kalau jumlahnya mengukurnya itu 100, aslinya 100 tapi teman-teman mengukurnya itu 99 ya, tapi plus. Kemudian apabila teman-teman mengukur suatu keramik misalnya, yang aslinya panjangnya adalah 40 ya, tapi teman-teman mengukurnya adalah 39,9 misalnya, maka kesalahan relatifnya adalah 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari teman-teman mengukur kesalahan relatif jembatan. Begitu juga lebih mudahnya ini logikanya adalah suatu variasi sebesar 1 meter dalam mengukur jarak 1000 meter akan sangat berbeda artinya dengan variasi 1 meter untuk jarak 20 meter. Ya. Variasi 1 meter jarak 20 meter ini akan jauh lebih besar ya daripada variasi 1 meter pada jarak 1000 meter. Apabila itu diukur dalam sebuah kesalahan, maka kesalahan 1 meter pada saat mengukur 20 meter ini lebih besar dari kesalahan 1 meter ketika mengukur jarak 1000 meter. Itu yang namanya kesalahan relatif. Begitu juga nilai sebaran, ya, itu ada sebaran absolut atau sebaran mutlak. Yang tadi standar deviasi itu adalah sebaran absolut, ya, sebaran mutlak. Ya. Sebaran absolut atau sebaran mutlak suatu data. Artinya ukuran standar deviasi atau simpangan baku ini adalah data realnya. Ya. Dari data, kemudian dari data real
kemudian kita olah menjadi standar deviasi atau simpangan baku. Sehingga kalau kita lihat tadi data dari eh, data dari hasil uji simpangan baku standar deviasi ini akan menunjukkan nilai yang berbeda-beda ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang sangat kecil. Itu karena tergantung dari besarnya data yang kita oleh. Bukan data relatif ya, data mutlak atau absolut yang kita olah. Nah, sedangkan koefisien ukuran sebaran relatif ya, ini bisa digunakan untuk mengukur eh, besarnya kesalahan ya, kesalahan relatif suatu suatu data ya. Dan ini bisa digunakan untuk mengukur eh, homogenitas homogenitas suatu data ya. Misalnya ada suatu pabrik peluru ya, pabrik peluru itu kan dalam satuan milimeter. Misalnya akan dibuat peluru dengan diameter 2 milimeter. Nah, dalam aplikasinya di pabrik kan eh, akan sangat sulit jika kita membuat suatu peluru tersebut dengan dimensi yang benar-benar sama 2 milimeter. Maka mungkin ada yang 2,02 atau ada yang 2,05, ada yang 2,5, maka semakin eh, semakin simpangannya itu, simpangan datanya semakin besar, semakin produksinya itu semakin menyimpang dari ratanya. Rata yang diharuskan adalah 2 milimeter misalnya. Maka semakin besar koefisien variasi relatifnya. Nah, sebaliknya, semakin kecil simpangannya misalnya, atau semakin dia mendekati, semakin semua data, semua hasil produksi peluru itu mendekati ratanya, misalnya 2 milimeter ya, mendekati ratanya 2 milimeter, maka semakin eh, kecil juga koefisien relatifnya. Sehingga selain koefisien relatif ini bisa digunakan untuk melihat homogenitas sebaran datanya, dia juga bisa melihat tingkat ketelitian ya, tingkat ketelitian produksi, tingkat ketelitian dari suatu data. Semakin kecil dia semakin lebih mendekati rata, homogen ya, mendekati rata datanya dan dia semakin teliti. Itu koefisien variasi relatif. Dan koefisien variasi relatif ini bisa dihitung dari S dibagi X. X itu standar S itu standar deviasi, X itu rata hitung dikali 100%. Ini tadi koefisien variasi relatif ya. Koef koef variasi yaitu adalah koefisien variasi relatif yaitu tadi standar deviation dibagi dengan ratanya. Kemudian dalam persen ya satuannya. Dalam persen satuannya. Sehingga kalau kita tarik ke kanan ya, maka eh, bahan baku singkong ini dia adalah 30% ya. 30%, sedangkan yang paling besar itu adalah bahan baku singkong, sedangkan yang paling kecil itu adalah ada pemakaian batu bara itu hanya 10%. Maka di sini dapat dilihat bahwa
sebaran data ya, sebaran data dari bahan baku singkong itu cukup bervariasi dan cukup jauh dari mean-nya atau dari rata-ratanya. Ya. Cukup jauh dari rata-ratanya, dari ratanya. Sedangkan pemakaian batu bara ini cukup dekat sebaran datanya itu cukup dekat, no, angkanya dari ratanya, cukup dekat angkanya dari ratanya, dekat ya. Nah ini bisa digunakan untuk mengukur itu. Apabila rata ini adalah sebagai sebuah patokan, maka ini bisa menjadi ukuran ketelitian ya. Ukuran ketelitian dari suatu data seperti contohnya tadi. Nah, kalau 30% ini berarti banyak diameternya yang jauh dari ratanya 2 mm ya. Sedangkan 10% berarti lebih banyak yang mendekati ratanya. Berarti sudah semakin teliti dan semakin baik gitu. Itu koefisien variasi relatif. Kemudian berikutnya ada skewness ya. Skewness ini adalah ukuran kemencengan kurva ya, ukuran kemencengan kurva atau kemiringan kurva. Dimana kalau kita lihat ini skewness selanjutnya. Nah, skewness ya. Koefisien variasi relatif ini juga merupakan ukuran ketelitian suatu data. Semakin kecil koefisien relatif variasi, semakin semakin heterogen. Bisa dilihat bahwa batu bara ini datanya cenderung dia lebih homogen daripada uh, bahan baku singkong. Bahan baku singkong datanya cenderung lebih heterogen daripada pemakaian batu bara dan yang lainnya. Nah, ini ada kemiringan distribusi data di mana jika angkanya adalah 0 ya, dia adalah termasuk kemiringan 0 ya, dia adalah termasuk distribusi yang simetris. Artinya distribusi normal sempurna ya, Gaussian curve ya, atau bell curve. Bentuknya seperti bell ya, lonceng. Sedangkan apabila nilainya adalah positif ya, maka dia termasuk dalam kemiringan ke kanan atau istilahnya ya kemiringan ke kanan, menceng ke kanan. Jadi skewness-nya kalau ini kita lihat bahan baku singkong di sini 0,566, berarti positif ya. Berarti dia adalah menceng, kurvanya menceng kanan. Nah, karena kalau ukuran kenormalan itu memang bell curve atau Gaussian ya. Tapi kenyataannya di lapangan itu data yang diperoleh itu hanyalah tidak ada yang benar-benar sempurna seperti bell curve, tapi hanya mendekati ya. Sejauh mana ukurannya dia mendekati bell curve atau mendekati Gaussian curve ya. Kanan, kemudian ini juga menceng kanan ya untuk hasil produksi. Kemudian sebaliknya untuk pemakaian batu bara ini menceng kiri. Menceng kiri. Menceng kiri, kemudian ada itu menceng. Inilah, ini adalah kurvanya kurang lebih seperti ini untuk bahan baku
Kemudian untuk batu bara dan lain-lain tadi limbah ya, limbah onggok dan limbah singkong seperti ini. Menceng ke kiri atau negatif, kemiringan negatif. Kemudian berikutnya ada distribusi keruncingan data. Distribusi keruncingan data ini ada 3 ya, leptokurtik, mesokurtik, dan ada platikurtik. Ya. Leptokurtik ini apabila kurvanya dia runcing, ya, runcing. Kemudian platikurtik ya ini apabila dia cenderung flat ya, cenderung flat seperti halnya punggung kurang. Leptokurtik apabila dia di antara leptokurtik dan platikurtik dia normal. Gaussian ya. Bentuk kurva yang simetris ditentukan oleh rentang sebaran dan simpangan baku yang 3 bentuk yaitu ada leptokurtik jika sebaran itu mengumpul dekat nilai rata ya. Jadi kalau sebaran datanya itu dekat dengan ratanya maka dia adalah leptokurtik. Hal ini terjadi jika simpangan baku kecil dan ditandai dengan bentuk kurva yang runcing. Sedangkan bentuk kedua itu disebut mesokurtik. Artinya mesokurtik. Jika bentuknya tidak terlalu runcing ya dan tidak terlalu flat. Sedangkan bentuk ketiga itu disebut sebagai pletikurtik jika bentuknya cenderung datar seperti punggung kura-kura. Bentuk terakhir ini mempunyai sebaran yang luas atau nilai simpangan baku yang besar ya. Nilai simpangan baku yang sebaran datanya luas. Maka kalau ini bisa dilihat dari ini ada kurtosis minus ya. Kurtosis ya ini. Kurtosis. Kalau kita lihat di sini minus ya untuk bahan baku singkong. Minus di sini dia berarti adalah pletikurtik ya, pletikurtik. Bahwa pletikurtik di sini berarti bahwa kurvanya flat ya, kurvanya cenderung seperti punggung kura-kura. Sehingga tadi artinya bahwa sebaran deviasi standarnya, sebaran datanya itu cukup luas. Sebaran datanya cukup luas. Kemudian selain sebaran datanya cukup luas ya, deviasi standarnya itu kecil ya, simpangan bakunya ini kecil. Kecil ya, simpangan bakunya itu kecil sehingga sebaran datanya luas. Kalau kita lihat dari koefisien relatif saja ya, dia adalah 30% ya paling besar. 30% ini menunjukkan bahwa datanya itu tidak memusat pada minnya atau pada rata-ratanya ya. Datanya itu menyebar heterogen ya, tidak homogen. Heterogen, cenderung heterogen tadi seperti yang saya jelaskan. Maka ada hubungannya ya. Kalau kita lihat dari besarnya nilai koefisien relatif dan bentuk kurva yaitu platikurtik. Kemudian yang lainnya ini positif sehingga dia adalah kleptokurtik. Leptokurtik. Leptokurtik. Sehingga leptokurtik ini menunjukkan bahwa datanya itu sebarannya tidak terlalu luas, ya, cukup memusat,
dan dia dekat dengan ratanya, sebaran datanya dekat dengan minnya. Sehingga bisa kita lihat ini dari koefisien relatifnya ini cenderung kecil ya. Pada angka bentuknya juga leptokurtik ya, pada angka belasan. Nah, kalau kita lihat juga ini ya, eh, leptokurtik paling tinggi, ini paling runcing ini berarti ini 1,324 ini positif, paling runcing ya. Di antara yang lain paling besar nilainya berarti paling runcing. Dan ini menunjukkan koefisien relatif variasi yang paling kecil ya. Artinya datanya itu paling sangat memusat, paling homogen ini ya, yang apa? Batu bara, pemakaian batu bara. Sedangkan berikutnya yaitu yang ini dan ini ya. Dan paling runcing yang ini. Sehingga koefisien relatifnya adalah paling kecil ya. Variasi datanya ini kecil, cenderung kecil. Dia datanya cenderung memusat. Itu dari skewness dan kurtosis, dari kemencengan kurva dan kurtosis ya. Kita bisa menganalisis bagaimana distribusi datanya, distribusi dan sebaran datanya. Kemudian dari analisis frekuensi, dari analisis frekuensi kita juga bisa membandingkan ya, bisa membuat suatu menunjukkan, bisa mengukur kenormalan distribusi, kenormalan distribusi suatu data, yaitu dari perbandingan antara skewness terhadap standar error of skewness dan perbandingan antara kurtosis dengan standar error of kurtosis. Nah, apabila perbandingan antara keduanya itu berada di antara range -2 sampai dengan 2, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut cenderung terdistribusi normal. Sedangkan apabila datanya itu lebih kurang dari itu atau lebih besar dari itu, tidak berada di range itu ya, perbandingannya itu terdapat suatu ketidaknormalan distribusi yang tidak normal pada suatu data. Nah, ini adalah skewness. Skewness. STD error of skewness. Kemudian ada kurtosis dibagi standar error kurtosis. Nah, ini skewness dibagi standar error of skewness ya. Nah, kita bisa tarik ke sini. Kemudian dibagi standar error of kurtosis. Kurtosis bagi standar error of kurtosis. Nah, ini bisa menjadi suatu ukuran kenormalan suatu data ya, hipotesis awal ya, ukuran kenormalan suatu data.
Nah, hampir keseluruhan data itu eh, dari produksi dari bahan baku, kemudian hasil pemakaian batu bara, ya, ini terdistribusi normal, cuma hanya ini ada 1 - 2,4, berarti ada yang tidak terdistribusi normal di situ atau ada suatu outlier atau simpangan di situ. Nah, itu untuk hasil uji frekuensis ya, hasil uji frekuensis kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke analisis deskriptif yang selanjutnya, misalnya berkaitan dengan tadi berkaitan dengan pengolahan datanya dan lain-lainnya. Kalau ada yang ketinggalan dan lain-lain. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya kira kalau tidak ada bisa kita lanjutkan lagi ke deskriptif. Deskriptif. Kita close ya yang ini ya, yang frekuensis. Kemudian kita lanjutkan ke statistik deskriptif. Caranya adalah data yang tadi. Kemudian kita analyze ya, masih statistik deskriptif ya. Kita pilih menu deskriptif. Deskriptif di sini misalnya kita pilih harinya tidak perlu ya, kita pilih ada 5 ya, 5 variabel yang akan kita analisis, misalnya analisis dari bahan baku, hasil produksi, limbah onggok, dan limbah kulit singkong. Kemudian kita pilih di sini ada mean, standard deviation, minimum, maksimum. Ini hampir sama ya, cuman nanti ada yang sedikit membedakan ya. Ada yang membedakan. Mean, standard deviation, ini standar deviasi, oke. Minimum, maksimum. Kemudian ada simpangan baku, oke. Kemudian ini dicentang, self standardized value as variable, ini dicentang. Kemudian oke, kita analisis ya. Kemudian kita tunggu hasil analisis ya. Hasil analisisnya seperti ini. Kalau hasil analisisnya di laporannya hanya ada satu rangkuman tabel, satu tabel rangkuman ya. Berisi tadi yang kita centang, yang kita pilih, yaitu ada minimum, kemudian ada maksimum, kemudian ada mean dan standard deviation ya, sesuai yang kita centang. Dengan jumlah data valid 40 data. Kemudian selanjutnya ini bisa kita copy ke Excel seperti tadi ya. Ini hasil uji deskriptif. Nah, ini kita copy di sini ya. Hasil uji deskriptif ini bisa menjadi suatu ukuran ini ya, ukuran
pada pengujian statistik ini biasanya tingkat kepercayaan yang dipakai adalah 95% data. Yang berarti tingkat signifikansi itu adalah 95%. Ya, tingkat signifikansi adalah 5%. Apabila dilakukan pengujian dua sisi, maka 2,5% ya. 2,5% data atas dan data bawah ini data yang bukan termasuk dalam tingkat kepercayaan data. Adalah batas kritisnya ya, batas kritisnya atau ekstrim ya. Data ekstrim 2,5% atas dan bawah kalau kita lihat teman-teman di sini. Ini adalah ukuran sebaran datanya. Kemudian 2,5% atas dan bawah ini adalah batas ekstrim. Ini 95% signifikansi data yang biasa digunakan. Nah, maka apabila kita konversi ke dalam nilai Z Z ini adalah ini ya. Z ini adalah data maksimum 95% ya. Kemudian dikurangi dengan ratanya, dibagi simpangan bakunya, maka nilainya adalah Z ini berada di antara 1,96 sampai minus 1,96. Nah, di luar itu datanya, di luar 1,96 dan min 1,96 itu adalah data yang termasuk dalam data ekstrim atau data di luar batas kritis atau data yang menyimpang. Disebut data yang menyimpang atau outlier. Sehingga statistikan ya dia menggunakan data comfort zone itu antara 95%. 95% di antara dua standar deviasinya ditambah minus atau dikurangi minus tadi ya, atau 2,5% batas atas dan batas bawah. 95% data kurang lebih. Nah, ini maka kita analisis apakah ada data yang menyimpang atau tidak. Sehingga bisa kita lihat ini batas minimum. Ini batas minimum. Ini batas maksimum. Dari bahan baku singkong, batas minimumnya itu skor Z ya. Z minimum ya. Ini Z minimum gitu. Z minimum dan Z maksimum. Ternyata kalau kita analisis ini skor Z-nya ini adalah yaitu data minimum ya tadi dikurangi ratanya kemudian dibagi standar deviasinya. Kemudian yang ini adalah batas maksimum dikurangi min-nya dibagi standar deviasinya. Sehingga kalau kita tarik ke bawah sampai data limbah kulit singkong maka seperti ini ya. Maka pada bahan baku singkong itu ada data Z minimum. Min 1,55 yang berarti itu masih lebih kecil dari min 1,96. Masih lebih besar dari min 1,96. Sehingga masih berada di range tadi ya, outlier tadi. Sedangkan maksimumnya ini sudah lebih besar dari Z maksimumnya
ini sudah lebih besar dari batas tadi 1,96 sehingga terdapat data yang menyimpang ya. Data yang di luar ekstrim ya, batas ekstrimnya yaitu 1,96. Ini ada ya. Ada data yang di atas 1,96 dan minus 1,96, berarti ini ada data outlier atau data yang menyimpang, data di luar data ekstrim. Hal tersebut itu apabila kita meninjau dari segi nilai maksimum dan minimumnya. Artinya kita bisa menyimpulkan secara keseluruhan ada data yang menyimpang. Kalau kita ingin tinjau datanya satu-satu, kita bisa meninjau dari, kita lihat ini setnya ya. Set bahan baku singkong, Z hasil produksi, Z pemakaian batu bara, dan lain-lain. Ya, kalau kita lihat ini adalah nilai-nilai dengan rumus yang tadi ya. Kalau kita masukkan nilainya ya tinggal masukkan aja di Excel. Ini akan nilainya akan sama ya. Misalnya ini set minimum, rumus yang digunakan adalah tadi ya. Nah, ini akan ada ketika kita mencentang tadi save standardized values ya. Ini akan muncul nilai-nilai setnya ini. Jadi set ini adalah dari data dikurangi min, kemudian dibagi simpangan baku. Berarti data pertama ini masuk dalam data normal ya. Ini dalam data normal ya. Kemudian terdapat nilai data yang, nah ini ya, yang dia menyimpang. Kemudian hasil produksi ada 2,386, ini 2,13, ini data-data yang menyimpang di luar batas ekstrimnya ya. Itu seperti itu. Itu untuk analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini lebih ke angka ya, lebih ke angka. Kemudian nanti ada analisis statistik explorer ya. Explorer ini lebih ke visual. Nanti bisa ditunjukkan visualnya secara visual mana data-data yang menyimpang dari segi diagramnya. Nah, ini untuk analisis statistik deskriptif. Nah, ini tiap-tiap data ini bisa dinilai bilangan bakunya ya. Tadi set itu adalah bilangan bakunya. Apabila bilangan baku di antara min 1,96 sampai 1,96, maka data tersebut termasuk data yang convert zone atau termasuk data dengan tingkat kepercayaan adalah 90%. Bukan data yang ekstrim di luar batas kritis atau data yang menyimpang outlier. Saya kira seperti itu untuk hari ini ya. Kemudian untuk analisis selanjutnya bisa kita lanjutkan minggu depan. Sebelum saya close, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak ada, ini saya copy lagi ya sebelum saya tutup. Sorry. Sebelum saya tutup, saya copy lagi tadi presensinya. Mungkin ada yang tadi datang terlambat. Ini kode presensinya. Silahkan digunakan untuk melakukan presensi ya. Batasnya sampai jam 12 nanti. Sampai duhur. Batasnya sampai duhur, presensi hari ini silahkan digunakan untuk melakukan presensi. Ada yang masih kesulitan melakukan presensi? Hari ini di forum ini yang ada di ruangan ini, yang ada di forum ini sudah presensi semua? Sudah bisa presensi semua? Sudah, Pak. Sudah bisa. Oke. Sudah, Pak. Saya kira begitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, untuk tugas besar silahkan dilanjutkan progresnya ya bersama asisten ya. Di sini ada Mbak asistennya di sini, Mbak Hester ada di sini. Ada, Pak. Ada. Saya menyampaikan tugas untuk bab frekuensi sama deskriptif ini, Pak.
Ini ya, mau isi forum di sini ya? Iya, Pak. Oke. Berarti setelah ini forumnya saya berikan ke Mbak Hester ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih Mbak Hester. Setelah ini forum saya berikan ke Mbak Hester sehingga teman-teman jangan dulu leave ya. Teman-teman jangan dulu leave. Kemudian untuk tugas harian nanti juga ada insya Allah minggu depan atau minggu berikutnya. Sementara silahkan diikuti tugas dari Mbak Hester dulu. Baik, terima kasih begitu Oke, dari Pak. saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya leave grup terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menyampaikan tugas. Saya bukakan dulu. Oke, materi hari ini tadi kan berkaitan dengan statistika frekuensi sama statistika deskriptif. Nah, untuk tugas statistika frekuensinya di sini ada studi kasus. PT Jaya Paper hendak melakukan pengiriman terhadap hasil produksi berupa art paper, art karton, vacancy paper, corrugated paper, dan inventory paper ke Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Untuk Jakarta dan Yogyakarta dilakukan pada tanggal genap sebanyak 500 unit produk, serta Surabaya dan Semarang pada tanggal ganjil sebanyak 300 unit produk. Dengan format laporan praktikum 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan, 1.4 manfaat, 1.5 literatur, 1.6 metode pengolahan data, 1.7 pengumpulan data, 1.8 pengolahan dan analisis data, 1.9 kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Untuk tugas yang kedua, yaitu untuk statistika deskriptif, itu seorang manajer perusahaan hendak melakukan pengiriman ke 10 negara terhadap hasil produksi, yang dimana hasil produksi baja tahan pakai, baja tanpa sisik, baja tahan panas, dan baja tahan garam. Pengiriman setiap 3 kali dalam sebulan sebanyak 245 unit, khusus daerah Jakarta dan Surabaya. Pengiriman dilakukan selama 10 bulan. Tentukan data statistik dan analisis yang dilakukan. Begitu juga untuk studi kasus yang pertama ya. Menentukan data statistiknya dan analisis yang dilakukan. Kemudian untuk format laporan praktikumnya sama seperti pada studi kasus yang pertama. Ada yang mau ditanyakan untuk studi kasus ini? Maaf Kak, saya mau nanya. Iya. Untuk yang nomor 1 di yang PT Jaya Paper kan ada art paper, karton, fancy paper, sama corrugated paper itu jumlahnya kan 500 unit kan. Nah itu tuh untuk data per art karton, fancy paper, corrugated paper itu tuh ditentukannya mandiri. Maksudnya random apa gimana Kak? Iya, Yang penting jumlahnya segitu. Iya, jumlah pengirimannya hanya jumlah pengirimannya saja yang ditentukan di sini. Untuk data per pengirimannya, untuk per papernya ya, per produknya itu ditentukan sendiri, bisa random. Oke, baik. Terima kasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum, Kak. Oke, nanti jika ada yang mau ditanyakan mengenai studi kasusnya, bisa ditanyakan via grup ya. Untuk pengerjaannya seminggu, jadi pengumpulannya Kamis minggu depan ya, jam 23.59 dikumpulkan via email. Nanti untuk email saya berikan di via grup ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah jelas? Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi?
Jelas, Kak. Oke, nanti jika ada yang mau ditanyakan, bisa melalui via grup WA ya. Baik, Kak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Silahkan live. Udah presensi kan? Udah. Oke. Udah. Udah dapat kelompok semua kan? Sudah, Kak. Sip. Sudah.